Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan juga mungkin anak-anak melalui ibadah Patuan Brayat pada sore atau malam hari ini. Tentunya saya berharap dan berdoa kita semua dikaruniai Tuhan kesehatan dan kekuatan yang baru. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memulai ibadah Patuan Brayat pada malam hari ini. Kita ambil saat teduh. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memelihara kehidupan kita dan juga ibadah Patuan Brayat kita malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang keempat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan pada sore malam hari ini, kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Suci dan Maha Kudus. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang seperti Engkau ya Bapa, sebab dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami dapat menikmati kehidupan kami di dalam rumah tangga kami ataupun di dalam kehidupan pekerjaan kami. Kami bersyukur dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, kami telah melakukan aktivitas kami pada hari yang sudah kami lewati dari pagi hingga saat ini. Namun kami juga mengakui akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Bapa, kami bersama-sama akan belajar dan merenungkan firman-Mu untuk kehidupan kami. Oleh karena itu, berikan kepada kami hikmat, pengertian, dan pada akhirnya kemauan dan kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami bisa beribadah Patuan Brayat pada malam hari ini. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung bersama. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon nikmat-Mu di saat kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 54, bait yang pertama. Tak kita menyerah.
Bacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada sore malam hari ini diambil dari bacaan kita, bacaan tahunan pada tanggal 23 Februari 21, yaitu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada sore malam hari ini. Judul renungan kita pada malam hari ini dengan judul Kasih dan Damai. Pada perikop yang kita baca saat ini, yaitu perikop yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya, di mana Rasul Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang mengalami pasang surut kehidupan sebagai pengikut Kristus. Yang awalnya Rasul Petrus ini adalah rasul yang penuh dengan semangat, tapi kemudian mengalami peristiwa yang membuatnya berada di satu titik nadir, yaitu di saat Petrus menyangkali Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Namun kemudian Rasul Petrus bertobat, bangkit kembali dan menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Namun dengan mengalami penderitaan, ancaman, bahkan penganiayaan. Melalui pengalamannya yang tidak mengenakkan itu, Petrus melihat dan belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sekaligus menyampaikan ajaran dan nasihat kepada jemaat melalui surat. Surat ini ditulis kepada orang-orang Kristen di 5 daerah, yaitu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa baca pada pasal 1 ayat 1 dengan perantaraan Silvanus pada pasal 5 ayat 12. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore atau malam hari ini, kita mencoba belajar dari isi surat Rasul Petrus yang mencakup banyak hal, seperti tentang keselamatan yang dikaitkan dengan kehidupan etika, hubungan sesama Kristen, penatua,
hidup kudus, dan juga terutama tentang hidup dalam penganiayaan. Peringatan yang diberikan Petrus melalui surat ini menekankan pesan supaya jemaat tetap hidup dengan identitas Kristen yang benar, walaupun menghadapi penderitaan hidup. Di antara penjelasan tentang penderitaan hidup karena penganiayaan, kita bisa lihat pada pasal 2 ayat 18-25, dan pasal 3 sampai dengan pasal 4, Rasul Petrus menerangkan perihal hubungan orang-orang Kristen termasuk di dalam unit keluarga. Kita bisa melihat bagaimana Petrus menjelaskan tentang hubungan yang ideal antara suami dan istri. Kini, dalam teks ini, Rasul Petrus juga berbicara tentang hubungan yang mencakup dua hal. Yang pertama adalah hubungan atau cara perlakuan dalam berjemaat atau kepada sesama orang Kristen. Ini terdapat pada ayat yang ke-8. Dalam pengertian ini, Rasul Petrus mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan sesama Kristen disimpulkan di dalam prinsip kasih. Apa prinsip kasih yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini? Yang pertama adalah seia sekata. Seia sekata itu berarti memiliki satu pikiran dan pikiran yang harmonis. Seia sekata ini tercapai jika semua saling menyetujui dan mendukung, tetapi bukan sesuai dengan hasrat manusia, tapi kehendak Allah. Yang kedua adalah seperasaan atau sympates atau empati. Berarti merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini memiliki arti bahwa jemaat dituntut untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam apapun yang jemaat lain rasakan. Yang ketiga, prinsip kasih, mengasihi saudara-saudara. Ini memiliki arti memiliki kasih persaudaraan, mengasihi seperti saudara. Kasih seperti ini berarti memperlakukan orang lain layaknya saudara sekandung yang memiliki hubungan darah. Di dalamnya terdapat unsur-unsur tanggung jawab, saling melindungi, saling melengkapi, dan saling menjaga. Prinsip yang keempat adalah penyayang. Itu berarti hubungannya mesra, ramah, lemah lembut, dan berbelas kasih, serta berjiwa penghibur. Sifat ini menekankan kelembutan yang memberi kekuatan. Dan yang terakhir dari prinsip kasih yang disampaikan Rasul Petrus adalah rendah hati. Ini memiliki arti sederhana, sopan, santun, berpikiran rendah hati, dan tidak menganggap diri tinggi. Ini hubungan atau cara perlakuan dalam berjemaat atau kepada sesama orang Kristen. Yang kedua adalah hubungan atau cara perlakuan kepada orang lain atau bermasyarakat. Ini kita bisa baca pada ayat yang ke-9
sampai dengan ayat yang ke-12. Rasul Petrus menyadari bahwa penganiayaan yang terjadi di masanya itu adalah hal yang harus dihadapi sebagai kenyataan. Karena itu, belajar dari Yesus dan ajarannya, dia mengajar jemaat untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci mereka karena nama Yesus, tetapi dengan cara yang benar. Ini adalah prinsip damai. Prinsip damai yang dimaksud oleh Rasul Petrus itu adalah yang pertama, itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bisa kita baca pada ayat yang ke-9. Yang kedua, Petrus memberikan resep hidup bahagia di tengah-tengah segala situasi penindasan itu. Ini bisa kita baca pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Resep itu adalah menjaga lidah dari yang jahat dan tidak menipu, lalu menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah jemaat tidak boleh takut menghadapi semua situasi tersebut. Keyakinan dan keberanian ini didapatkan hanya percaya bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tertulis pada ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah memasuki masa Minggu Prapaskah yang pertama dan masuk pada pemaknaan Rabu Abu, yaitu dengan mengikrarkan komitmen pribadi maupun bersama untuk merendahkan hati, menyesal, dan bertobat. Mari kita merenungkan bersama, apakah kita sudah memiliki atau berusaha memiliki prinsip hidup di dalam kasih untuk dapat bertahan dan mempertahankan keberadaan sesama kita, khususnya dalam lingkungan berjemaat atau dengan saudara seiman. Apakah kita sudah seia sekata dan tidak menimbulkan perpecahan atas dasar perbedaan pendapat atau mungkin perbedaan denominasi, kepentingan diri sendiri atau egoisme, kesombongan, dan saling memburuk-burukan merupakan hal yang dapat merusak persatuan kekristenan. Selain itu, dalam kehidupan yang dirasa mengalami penderitaan hidup ini, baik karena faktor ekonomi atau diskriminasi atau faktor apapun, apakah kita masih berpegang pada prinsip hidup berdamai dengan orang lain? Membawa damai dalam Matius 5 ayat 9 adalah sebagai anak Allah merupakan tantangan yang kompleks karena orang Kristen berhadapan dengan situasi yang sulit, tetapi harus tetap diusahakan. Membawa damai berarti tidak membalas kejahatan, tetapi menciptakan kebaikan dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah Sang Pembela keadilan itu, yang matanya tertuju kepada orang-orang benar. Semoga Minggu Prapaskah satu ini atau memaknai Rabu Abu ini, kita dimampukan Tuhan
untuk melakukan prinsip kasih dan prinsip damai. Amin. Bapak Ibu, mari kita lakukan saat teduh. Terima kasih Tuhan akan pelajaran pada malam hari ini. Dari firman-Mu kami belajar akan prinsip kasih dan prinsip damai. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa menerapkan prinsip itu dalam kehidupan keseharian kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan persembahan, dan saat kita memberikan persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat 291, bait yang pertama, mari bersyukur semua. Mari kita berdoa syafaat dan doa untuk menyerahkan persembahan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankan saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk pandemi yang sedang dan masih terjadi di mana-mana di dunia ini, termasuk di negara kami, Indonesia ini. Engkau tahu banyak sekali korban yang disebabkan oleh wabah ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang pernah mengalami akibat dari pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang dirawat karena menderita wabah pandemi ini. Tuhan, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah kesehatan mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas di dalam kehidupannya kembali bersama keluarga ataupun di dalam pekerjaannya. Kami berdoa kepada pemerintah kami yang berusaha demikian keras untuk mengikhtiarkan pandemi ini tidak semakin meningkat, tetapi semakin turun ya Bapak. Usaha-usaha vaksinasi yang dilakukan kepada setiap orang yang akan divaksin ataupun sudah divaksin, biarlah dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya nanti bangsa kami bisa lebih bebas dalam beraktivitas. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jaiwetan Jemaat Malang. Tuhan berkati semua program-program yang sudah disusun dan akan dilaksanakan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, Bapak Ibu Penatua, dan diaken serta badan-badan pembantu. Tuhan berkati mereka semua di dalam pelayanannya. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapak. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat yang sedang mengalami kesulitan di dalam
kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka dengan jalan keluar dan juga berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk Bapak atau Ibu yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati supaya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan di gereja maupun di kelompok. Terima kasih Tuhan, dan jika nanti kami akan mengakhiri ibadah kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Patuan Brayat ini dengan memuji dari PKJ nomor 258 bait yang pertama, Ku ingin selalu dekat padamu. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus memelihara kehidupan kita saat ini sampai Maranatha. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ibadah Patuan Brayat kita pada malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.